Film berawal dengan menceritakan sebuah kisah fenomenal tentang dua saudara kembar yang terlahir memiliki kekuatan super melebihi orang normal lainnya. Suatu hari di kota granit, tempat di mana mereka berdua dilahirkan, kedua kakak beradik itu tak sengaja menyakiti warga dan membuat semua orang jadi takut dengan kekuatan yang mereka miliki. Hingga akhirnya semua warga pun sepakat untuk membakar rumah mereka demi menghindari musibah berikutnya. Dalam insiden kebakaran itu, kedua orang tuanya pun tewas terbakar hidup-hidup. Tapi tidak dengan kedua anak super tersebut. Akibat dari kejadian itu membuat mereka tumbuh menjadi seseorang dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Si adik yang bernama Samaritan diceritakan sudah berhasil menguasai QB dalam dirinya. Ia tumbuh menjadi sosok pahlawan keadilan dan pelindung semua orang. Sayangnya sang kakak yang bernama Nemesis justru malah dikuasai oleh amarah dan dendam, sehingga ia tumbuh menjadi sosok penjahat yang ingin seluruh warga merasakan penderitaan atas kematian kedua orang tuanya. Akibat perbedaan tujuan hidup itulah membuat mereka berdua harus bertarung satu sama lain. Hingga suatu hari Nemesis menciptakan satu-satunya senjata untuk bisa menghancurkan Samaritan, yaitu sebuah palu yang tercipta lewat kumpulan kebencian dan amarah yang selama ini terpendam dalam dirinya. Nemesis yang tahu kalau Samaritan akan melindungi orang-orang tak bersalah, sengaja memancingnya ke kawasan pembangkit listrik untuk menghancurkan Samaritan selamanya. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung sengit. Namun dengan palunya itu, Nemesis sedikit lebih unggul. Akan tetapi dari pertarungan besar kedua manusia super itu memicu ledakan besar di kawasan tersebut yang membuat mereka berdua pun akhirnya tewas. Meskipun kisah mereka sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, hingga saat ini mereka berdua tetap dikenang oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini mulai muncul desas-desus kabar dari para penggemar yang mengatakan kalau Samaritan sebenarnya masih hidup. Lalu kita diperkenalkan oleh seorang bocil berusia 13 tahun yang sangat mengidolakan sang pahlawan Samaritan, dan dia bernama Sam. Sam percaya kalau tokoh idolanya itu saat ini masih hidup. Ia terus-menerus mencari informasi tentang keberadaan Samaritan dari beberapa video di YouTube. Semenjak kepergian sang ayah, Sam hanya tinggal berdua dengan ibu yang harus bekerja keras sendirian untuk menghidupinya. Sepulang sekolah, Sam yang tak bisa masuk ke dalam apartemen karena masih nunggak bayar bulanan, terpaksa harus menunggu kepulangan sang ibu di taman. Disitulah kita diperkenalkan oleh seorang kakek-kakek yang sehari-harinya bekerja sebagai pemungut sampah, dan dia bernama Joe. Pertemuan singkatnya dengan Joe tersebut membuat Sam sedikit penasaran dengan kakek-kakek misterius yang tinggal di seberang apartemennya itu. Ketika Sam bersama temannya berada di penampungan barang bekas untuk mencari tambahan sangu dengan menjual beberapa tembaga, Sam tiba-tiba bertemu dengan kelompok preman cilik yang menawarinya sejumlah uang jika Sam mau membantu mereka mencuri tiket lotre di toko sembako terdekat. Mendengar tawaran tersebut, Sam yang sangat membutuhkan uang demi membantu ibunya membayar tagihan membuat ia akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah berhasil mencuri beberapa box tiket lotre, Sam lalu diajak ke markas besar tempat para preman bersembunyi. Namun ternyata box yang mereka ambil bukanlah box lotre, melainkan cuma box yang isinya ciki-jeki. Karena tak mau disalahkan, salah satu preman cilik itu malah mengambing hitamkan Sam dan tak mau memberikannya imbalan sesuai dengan apa yang sebelumnya dijanjikan. Mendengar itu, Sam pun membantah kalau kesalahan ini bukanlah hasil dari kelongorannya. Tak lama kemudian pemimpin para preman bernama Cyrus muncul menghentikan keributan tersebut. Melihat keberanian Sam membela diri walaupun dia tergolong masih anak baru, tak disangka Cyrus malah terkesan dengan tindakan Sam barusan. Oleh karena itu, ia pun memberikan Sam sejumlah uang sebagai bentuk pujian atas keberaniannya.
Akan tetapi, waktu melihat isi dalam tas Sam, Cyrus pun sedikit kecewa saat mengetahui bahwa Sam adalah penggemar berat Samaritan. Karena Cyrus adalah penggemar Nemesis, di situ ia berharap suatu hari nanti Sam akan berpihak kepada Nemesis dan mau menjadi pengikut setianya di masa depan. Setelah kejadian di markas, para preman cilik yang tidak terima karena Sam mendapat perlakuan khusus dari Cyrus, mereka pun akhirnya menghadang Sam untuk menyerahkan uang pemberian Cyrus barusan. Melihat Sam yang langsung lari membuat mereka langsung segera mengejar dengan penuh nafsu. Setelah sekian kilo berlari, Sam akhirnya tertangkap dan di situ ia dipukuli habis-habisan oleh para preman cilik tersebut. Namun tiba-tiba di luar dugaan Joe, si kakek pemulung sampah yang terlihat lemah, siapa sangka ternyata memiliki kekuatan super, bahkan sampai bisa membengkokkan pisau hanya dengan menggunakan tangan kosong. Setelah kejadian itu, Sam akhirnya sadar bahwa sosok pahlawan Samaritan yang selama ini ia cari ternyata ada di depan matanya. Sehingga rasa ingin tahu Sam pun semakin tinggi untuk mulai mencari informasi tentang siapa Joe sebenarnya. Keesokan harinya, Sam mulai secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Joe demi mencari bukti yang ia butuhkan. Dan setelah sekian lama ngobrak-ngabrik, akhirnya ia menemukan sebuah artikel tentang Samaritan di lemari milik Joe. Di sisi lain, Cyrus mulai melancarkan aksinya di mana ia berencana membobol gudang penyimpanan barang sitaan pihak polisian untuk mengambil senjata Nemesis yang dulu disita. Dengan bom khusus yang sudah ia rancang, Cyrus pun dengan mudahnya masuk ke dalam gudang dan mengambil topeng serta senjata terkuat Nemesis yang digadang-gadang memiliki kekuatan super. Keesokan harinya, Sam menemui Joe dan di situ ia mendesak pria tua tersebut untuk mengaku kalau ia adalah Samaritan. Namun Joe berkali-kali menyangkal dugaan Sam dengan berkata, tidak mungkin seorang kakek-kakek yang kerjaannya cuma memulung sampah adalah Samaritan. Karena sama-sama keras kepala, perdebatan antara Sam dan Joe pun terus berlangsung sampai tiba-tiba disitulah Sam akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Joe yang tertabrak mobil dengan kondisi hampir seluruh tulangnya hancur secara ajaib sembuh dengan sendirinya. Sam yang masih tak percaya dengan kondisi Joe pun segera membantunya pulang agar dapat segera diobati. Sesampainya di apartemen, di situ Joe memberitahu Sam kalau ia sangat membutuhkan air untuk mendinginkan tubuhnya. Karena jika tidak, jantungnya akan meledak bila tak segera didinginkan. Setelah melihat beberapa momen barusan, kini Sam akhirnya semakin yakin kalau Joe adalah Samaritan idolanya yang selama ini ia cari. Agar tak menjadi masalah di kemudian hari, Joe meminta Sam untuk berjanji tidak membocorkan identitasnya tersebut kepada siapapun. Joe dan Sam kini terlihat semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk saling curhat atau sekedar mengajari Sam bagaimana cara membela diri. Karena hubungan yang sudah begitu intens, di situ Joe mulai membuka diri pada Sam sampai memberi tawaran untuk memperbaiki jam tangan rusak yang selama ini Sam kenakan. Di sisi lain, Cyrus yang telah mendapatkan palu Nemesis langsung mengumpulkan seluruh masyarakat untuk memberi sebuah pengumuman bahwasanya kini ia telah menobatkan dirinya sebagai Nemesis. Di situ ia bersumpah akan memulai era baru yang mana ia akan melawan pemerintahan dengan tujuan memperjuangkan keadilan bagi seluruh orang-orang miskin yang tertindas. Di jalan, Sam kembali bertemu dengan Cyrus, di mana ia kembali menawarkan pekerjaan dengan upah yang lebih besar dari sebelumnya. Karena saat itu Sam juga membutuhkan uang, jadi mau gak mau ia pun setuju untuk ikut dalam pekerjaan itu. Akan tetapi saat Sam sedang menjalankan tugasnya, ia tak sengaja melihat Cyrus mengeksekusi polisi yang disandranya.
Melihat polisi itu tewas tertembak tepat di depan matanya membuat Sam tercengang. Sam yang ketakutan setelah melihat kejadian itu langsung segera pergi terbirit-birit. Di perjalanan, Sam melihat temannya sedang dikeroyok oleh geng perampok cilik. Sam yang sudah berlatih bersama Joe mencoba memberanikan diri melawan kawanan preman itu. Namun sayangnya Sam tetap saja kalah dan membuatnya malah menjadi korban pengeroyokan. Sam yang terluka lalu dibawa kembali ke apartemen oleh para preman cilik itu dengan sebuah troli. Akan tetapi di situ mereka terkejut seakan sedang melihat hantu saat mengetahui kakek tua yang sudah mereka tabrak kemarin ternyata masih hidup. Dengan segera mereka pun langsung lari terbirit-birit. Joe yang tak memperdulikan hal tersebut lalu dengan segera membawa Sam ke rumah sakit dengan tujuan agar ia bisa segera mendapat perawatan. Sesampainya di markas, si preman cilik langsung melaporkannya kepada Cyrus tentang apa yang telah ia lihat barusan, perihal kondisi Joe yang ternyata masih hidup. Mendengar cerita itu, Cyrus di situ yakin kalau kakek-kakek itu adalah Samaritan. Karena tak mungkin manusia bisa-bisanya sehat walafiat setelah ditabrak mobil tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Karena penasaran, dia pun langsung mengirim anak buahnya untuk menangkap Joe hidup-hidup untuk memastikan siapa dia sebenarnya. Di perjalanan pulang, Joe yang merasa ada beberapa orang terus mengikutinya dengan sengaja ia menggiring mereka ke jalanan sepi. Dan disitulah terjadi baku hantam yang tak bisa dihindari. Karena tak ingin memancing perhatian orang sekitar, Joe yang sudah berhasil menghajar mereka semua langsung segera pergi dari situ. Namun saat seorang anak kecil menahannya karena terkagum-kagum dengan kehebatan Joe, tiba-tiba salah satu preman melemparkan sebuah bom ke arah Joe. Aksi Joe yang jadi viral akibat ulah para paparazzi membuatnya takut akan hal-hal buruk yang akan terjadi. Joe lalu memutuskan untuk mengamasi barang-barangnya dan segera pindah dari kota tersebut. Di sisi lain, Cyrus dan para anak buahnya yang menonton aksi heroik Joe semakin yakin kalau Samaritan, musuh dari idolanya itu, masih hidup. Tak suka dengan fakta ini, Cyrus pun langsung bergerak bersama para anak buahnya untuk menyerang apartemen Joe. Sam yang melihat Cyrus dan para anak buahnya datang ke apartemen Joe langsung memperingati ibunya untuk segera pergi dari rumah. Namun sayangnya Sam sempat terlihat oleh Cyrus dan akhirnya malah membuat ia harus tertangkap dan dijadikan sebagai sandera dengan tujuan untuk memancing Joe agar datang ke markas besarnya. Joe yang tinggal selangkah lagi pergi dari kota tersebut tiba-tiba teringat tentang jam tangan Sam yang belum sempat ia kembalikan. Sehingga dari hal itu Joe pun mau gak mau menunda kepergiannya dan kembali ke apartemen Sam untuk mengembalikan jam tangannya. Akan tetapi sesampainya di rumah Sam, Joe dikejutkan dengan kondisi apartemen yang hancur berantakan. Setelah tahu mengenai apa yang terjadi pada Sam dan ibunya, Joe seketika langsung murka dan bergegas pergi menuju markas Cyrus. Ya, disinilah kita bisa melihat bagaimana kekuatan seorang Joe yang sebenarnya. Dengan tangan kosong, Joe yang sudah berlatih ilmu kebal, di situ ia menghajar semua anak buah Cyrus tanpa mempedulikan peluru yang terus menghujani tubuhnya. Satu persatu para anak buah Cyrus berhasil ia kalahkan dengan mudah. Dan seperti yang sudah kita ketahui, jika semua cecunguk-cecunguk itu kalah, sudah pasti raja terakhir pun keluar. Melihat Sam baik-baik saja, Joe lalu menantang Cyrus untuk berduel one by one. Akan tetapi dengan palu nemesis yang digunakan Cyrus membuat Joe sedikit kewalahan menghadapinya. Di mana saat Joe sudah terpojok oleh Cyrus, kita akan dikejutkan tentang sebuah fakta yang mengungkap siapa Joe sebenarnya. Dan kakek tua yang selama ini kita anggap Samaritan ternyata adalah nemesis sang idola Cyrus.
Dijelaskan dalam pertarungannya beberapa tahun lalu saat kawasan pembangkit listrik meledak akibat pertarungan mereka berdua, Nemesis sempat akan menyelamatkan Samaritan ketika dia akan jatuh ke dalam kobaran api. Akan tetapi karena tangan Samaritan yang berkeringat setelah pertarungan sengit barusan membuat Nemesis tak mampu menggenggam erat tangan Samaritan, dan hingga akhirnya Samaritan pun harus tewas jatuh ke dalam kobaran api. Mendengar hal itu, kita yang menonton saja terkejut, apalagi Cyrus yang sudah mengidolakannya sejak kecil. Sudah pasti dia lebih shock lagi. Melihat Cyrus yang kebingungan membuat Joe bangkit, dan dengan penuh semangat ia kembali melawan balik Cyrus. Karena tak lagi memegang palu ajaib, Cyrus yang ketakutan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Joe dan pergi melarikan diri sambil membawa Sam sebagai tawanan. Joe yang dengan tangan kosongnya saja sudah memiliki kekuatan super, apalagi ditambah palu miliknya, sudah pasti akan lebih menggila lagi. Ya, dengan brutalnya Joe langsung menghabisi semua anak buah Cyrus tanpa ampun. Joe yang telah menghadapi begitu banyak orang membuat staminanya pun perlahan-lahan mulai berkurang. Dengan kondisi Joe yang seperti melemah tapi tidak menyerah, membuat Cyrus pun langsung memanfaatkan situasi itu untuk mengalahkan Joe. Melihat Joe yang sudah terpojok oleh Cyrus, Sam lalu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dan nekat membantu Joe. Berkat hal itu, Joe akhirnya berhasil bangkit dan langsung membabat Cyrus. Setelah berhasil mengalahkan Cyrus, Joe yang sudah babak belur tiba-tiba merasakan sakit jantung, yang dimana kita ketahui jika tubuh Joe terluka maka secara otomatis tubuh Joe akan memanas, dan jika itu dibiarkan maka jantung Joe akan meledak. Untungnya Sam segera menemukan air untuk mendinginkan tubuh Joe. Setelah berhasil mendinginkan tubuhnya, Joe lalu bergegas membawa Sam pergi dari sana karena tempat itu sebentar lagi akan meledak. Sam yang masih kepo mulai mempertanyakan identitas Joe yang sebenarnya. Di situ ia bertanya, apakah benar selama ini Joe adalah Nemesis dan bukan Samaritan, sosok pahlawan yang selama ini ia kagumi. Mendengar itu, Joe pun mengakui hal tersebut dan berkata kalau dirinya saat ini sudah berubah dan ingin sekali menebus semua kesalahannya di masa lalu. Karena para polisi dan wartawan mulai berdatangan, Joe kemudian memutuskan untuk segera pergi karena ia tak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Sebagai satu-satunya yang selamat dalam kejadian itu, Sam kemudian dimintai keterangan oleh para wartawan yang sudah berkumpul di hadapannya. Karena Sam sudah berjanji kepada Joe untuk tidak menceritakan mengenai apa yang selama ini ia ketahui, dalam wawancaranya Sam sengaja membohongi publik kalau sebenarnya sosok yang sudah menyelamatkannya barusan adalah Samaritan. Tamat.